Bayangkan suatu hari listrik yang menyalakan jutaan rumah, pabrik, bahkan pusat kecerdasan buatan di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Mungkinkah itu terjadi? Atau hanya mimpi yang terlalu indah? Jawabannya ternyata sudah ditulis oleh sains. Selama 3 bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana geografi membentuk sumber daya alam, bagaimana fisika memungkinkan listrik menyeberangi lautan, dan bagaimana teknologi seperti HVDC serta baterai raksasa mengubah cara manusia mendistribusikan energi. Namun, semua itu hanyalah alat. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apa tujuan akhirnya? Apakah hanya menjual listrik? Atau membangun masa depan energi yang lebih bersih, lebih stabil, dan lebih berkelanjutan? Untuk menjawabnya, kita harus melihat bumi dari sudut pandang sains. Setiap hari, seluruh dunia mengonsumsi energi dalam jumlah yang luar biasa besar. Rumah sakit, kereta listrik, internet, server AI, mobil listrik, pabrik semikonduktor, semuanya membutuhkan listrik. Masalahnya, sebagian besar listrik dunia masih berasal dari bahan bakar fosil. Saat batu bara, minyak, dan gas dibakar, karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Dalam ilmu klimatologi, gas ini berkontribusi terhadap efek rumah kaca yang meningkatkan suhu rata-rata bumi. Artinya, tantangan abad ke-21 bukan lagi sekedar menghasilkan listrik, tetapi menghasilkan listrik dengan emisi yang lebih rendah. Disinilah konsep transisi energi muncul. Transisi energi bukan berarti mematikan seluruh pembangkit batubara besok pagi. Bukan seperti itu cara sains bekerja. Dalam rekayasa sistem, perubahan besar dilakukan secara bertahap agar pasokan energi tetap andal. Karena bayangkan jika seluruh pembangkit fosil diberhentikan secara mendadak, rumah sakit, bandara, jaringan komunikasi, pabrik makanan, semuanya bisa terganggu. Oleh karena itu, transisi energi adalah proses mengganti sumber energi secara bertahap, sambil menjaga kestabilan sistem. Lalu muncul pertanyaan yang membuat Indonesia menjadi sangat menarik di mata dunia. Kenapa banyak investor energi justru datang ke Indonesia? Jawabannya kembali ke geologi. Indonesia berada di kawasan yang sangat unik. Negara ini memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia karena berada di jalur gunung api aktif. Memiliki sungai-sungai besar yang dapat dimanfaatkan untuk PLTA. Memiliki garis pantai yang sangat panjang. Berada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari yang relatif tinggi sepanjang tahun. Dan di beberapa wilayah juga memiliki potensi energi angin yang terus berkembang. Dalam ilmu kebumian, sangat jarang sebuah negara memiliki kombinasi sumber energi terbarukan sebanyak ini. Tetapi, memiliki potensi bukan berarti otomatis menjadi pemimpin energi. Alam hanya memberikan kesempatan. Manusialah yang menentukan hasil akhirnya. Sekarang, bayangkan masa depan. Mobil listrik semakin banyak, pusat data AI terus bertambah, robot industri bekerja selama 24 jam. Semua membutuhkan listrik, dan semakin banyak perusahaan global menetapkan target net zero emission, semakin besar pula kebutuhan akan listrik yang berasal dari sumber beremisi rendah. Bagi perusahaan teknologi, listrik bukan lagi sekedar biaya operasional. Ia menjadi bagian dari strategi bisnis. Karena itu, lokasi dengan pasokan listrik yang bersih dan stabil akan semakin menarik untuk investasi. Tetapi, energi terbarukan juga punya kelemahan besar. Matahari bisa tertutup awan, angin bisa berhenti, lalu bagaimana menjaga lampu tetap menyala? Disinilah ilmu sistem kembali berperan. Tidak ada satu jenis pembangkit yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Karena itu, para insinyur menggabungkan berbagai sumber energi. Panel surya menghasilkan listrik saat siang, PLTA dapat membantu mengatur pasokan, panas bumi menghasilkan listrik hampir sepanjang tahun, baterai menyimpan kelebihan energi. Kemudian, semuanya dihubungkan melalui jaringan listrik pintar atau smart grid. Smart grid menggunakan sensor, perangkat lunak, dan analisis data untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan secara cepat. Sederhananya, sistem ini membuat jaringan listrik menjadi lebih cerdas dalam merespon perubahan. Ini adalah contoh bagaimana fisika, ilmu komputer, elektronika, dan kecerdasan buatan mulai bekerja bersama dalam sistem energi modern. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Apakah energi hijau selalu benar-benar ramah lingkungan? Jawabannya, tidak selalu. Inilah mengapa sains sangat penting.
Membangun PLTA skala besar membutuhkan lahan. PLTA dapat mengubah aliran sungai dan memengaruhi ekosistem. Panas bumi harus dikelola dengan baik agar dampaknya terhadap lingkungan tetap terkendali. Karena itu, para ilmuwan menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, pemodelan hidrologi, studi keanekaragaman hayati, hingga pemantauan kualitas air dan tanah sebelum proyek dijalankan. Tujuannya bukan menghentikan pembangunan, melainkan memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara bertanggung jawab. Dalam sains, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Jika kita melihat keseluruhan cerita, mulai dari geologi yang membentuk sumber daya, geografi yang menentukan lokasi, fisika yang memungkinkan listrik berpindah, kimia yang menyimpan energi dalam baterai, meteorologi yang memengaruhi produksi listrik surya, hingga ilmu komputer yang mengatur jaringan pintar, maka kita akan menyadari satu hal, tidak ada satu cabang ilmu pun yang bekerja sendirian. Seluruh sistem energi modern adalah hasil kolaborasi berbagai disiplin ilmu, dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari hubungan energi antara Indonesia dan Singapura. Bukan sekedar tentang siapa menjual dan siapa membeli, tetapi tentang bagaimana sains membantu negara-negara bekerja sama untuk menghadapi tantangan energi masa depan. Suatu hari nanti ketika kamu melihat lampu kota menyala terang atau mengisi daya ponselmu sebelum tidur, mungkin kamu akan mengingat bahwa perjalanan listrik itu sangat penting, dimulai dari panas bumi, jauh di bawah permukaan bumi. Dari cahaya matahari yang menempuh 150 juta kilometer menuju bumi, dari hukum fisika yang mengatur setiap elektron, dan dari ribuan ilmuwan, insinyur, teknisi, serta pekerja yang memastikan energi itu sampai ke tangan kita. Pada akhirnya, energi bukan hanya tentang listrik, energi adalah cerita tentang bagaimana ilmu pengetahuan membantu manusia membangun masa depan. Kalau kamu menikmati seri dokumenter sains ini, tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, sumber energi apa yang paling berpotensi menjadi andalan Indonesia dalam 30 tahun ke depan? Panas bumi, surya, air, atau kombinasi semuanya? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di video berikutnya kita akan kembali membahas fenomena dunia yang ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang jauh lebih menarik daripada yang kita bayangkan. Sampai jumpa!